Halo Sobat Kanal, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Irianiwati, saya dari Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan topik yang menarik, yaitu pemeriksaan imunohistokimia untuk diagnosis, terapi, dan prognosis karsinoma payudara. Pemeriksaan imunohistokimia dilakukan di laboratorium patologi anatomi. Sampel diperoleh dari klinisi berupa sampel kerokan, biopsi, insisi atau operasi yang sudah difiksasi dalam larutan formalin buffer 10% selama 6-72 jam tergantung dari ukuran sampel. Kemudian sampel tersebut diproses dan disimpan dalam bentuk blok parafin. Untuk pemeriksaan imunohistokimia, blok parafin dipotong setebal 3 mikron dan diletakkan di objek gas yang sudah dikoated dengan polyelaisin. Selanjutnya dilakukan diparafinisasi untuk menghilangkan parafin dan antigen retrieval untuk membuka epitop antigen, dan blocking endogenous peroksidase dan protein non-spesifik. Metode imunohistokimia yang digunakan adalah metode indirect, di mana antigen direaksikan dengan antibodi primer, selanjutnya direaksikan dengan antibodi sekunder yang sudah dilabel enzim, dan dengan penambahan kromogen pewarna maka akan muncul ekspresi protein dari antigen yang dicari di dalam jaringan. Ekspresi protein hasil interpretasi untuk pemeriksaan imunohistokimia bisa dilihat bisa tampak pada inti sel, pada sitoplasma maupun pada membran sel tumor. Apa peran penting pemeriksaan imunohistokimia pada kanker? Dengan pemeriksaan imunohistokimia, diagnosis pasti kanker dapat ditegakkan dengan tepat sehingga menurunkan jumlah tumor yang unclassified atau tidak dapat diklasifikasikan. Juga dapat untuk menentukan asal tumor, untuk menentukan tumor itu invasif atau belum invasif atau in situ, untuk menentukan tumor itu primer atau tumor metastasis, untuk menentukan terapi, prognosis, dan prediktif kanker. Pada kanker payudara, pemeriksaan imunohistokimia sangat membantu untuk menentukan subtipe molekuler kanker. Karsinoma payudara merupakan keganasan terbanyak pada wanita dengan mortalitas dan morbiditas yang tinggi. Karsinoma ini berasal dari sel epitel kelenjar payudara, baik dari ductus maupun dari lobulus. Berasal dari terminal duct lobular unit. Sel epitel yang berproliferasi tidak terkontrol tersebut akan membentuk massa yang sangat besar yang akhirnya menginvasi jaringan sekitarnya dan akhirnya dapat metastasis atau menyebar ke organ yang lain melalui pembuluh darah ataupun pembuluh limfe. Ada beberapa faktor prognosis penting pada karsinoma payudara. Yang pertama adalah stadium. Stadium itu terdiri dari 3 komponen, yaitu ukuran tumor, status metastasis limfonodi, dan metastasis jauh. Kemudian yang kedua adalah derajat keganasan histologis atau grade. Karsinoma dengan grade yang rendah stadium awal prognosisnya lebih baik daripada karsinoma dengan stadium lanjut dan grade yang tinggi. Di samping itu, invasi tumor ke pembuluh limfe juga merupakan faktor prognosis penting. Faktor prognosis yang penting juga adalah jenis histopatologis. Ada 2 jenis histopatologis karsinoma payudara yang frekuensinya tinggi. Yang pertama adalah karsinoma duktal atau disebut juga karsinoma payudara invasif dan karsinoma lobuler.
Kedua jenis karsinoma ini harus dibedakan dan ditetapkan diagnosisnya dengan pasti karena behavior tumor sangat berbeda. Karsinoma lobuler seringkali grade rendah dan terjadi pada payudara bilateral pada kedua payudara. Secara morfologi dengan pemeriksaan standar histopatologi, diagnosis kedua tumor ini sudah dapat dibedakan. Tetapi pada kasus-kasus tertentu di mana morfologinya menjadi pleomorfik, maka pemeriksaan imunohistokimia dibutuhkan untuk memastikan diagnosis. Untuk itu dibutuhkan pemeriksaan imunohistokimia dengan antibodi ekadrin dan P120 katenin. Karsinoma duktal akan positif mengekspresikan ekadrin dan ekspresi P120 katenin pada membran sel tumor. Sedangkan karsinoma lobuler akan negatif mengekspresikan ekadrin dan ekspresi P120 ada pada sitoplasma. Beberapa tumor lain juga membutuhkan pemeriksaan imunohistokimia untuk penegakan diagnosis, diantaranya karsinoma neuroendokrin. Pada karsinoma tersebut dibutuhkan antibodi kromoganin, sinaptopisin, dan CD56 untuk memastikan suatu neuroendokrin karsinoma. Sobat kanal, demikian topik tentang pemeriksaan imunohistokimia untuk diagnosis karsinoma payudara pada part 1. Pada part kedua akan kita bicarakan tentang peran pemeriksaan imunohistokimia pada terapi dan prognosis karsinoma payudara. Sampai jumpa pada part yang kedua. Terima kasih.